Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika yaitu bentuk-bentuk pecahan. Pecahan terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Contohnya 4/5 dan 11/3. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya 1/2/3 dan 11/5/7. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya 0,75 dan 21,9. Dan yang terakhir yaitu bilangan persen. Contohnya 10% dan 75%. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang pecahan biasa. Tentu kalian tidak asing ya dengan pecahan biasa ini. Nah, pecahan biasa dibedakan menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang pertama, pecahan murni apabila pecahan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Masih ingat ya penyebut dengan pembilang? Pembilang itu yang ada di atas, sedangkan penyebut yang ada di bawah. Nah, pecahan murni ini adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya yaitu 4/5 dan 3/7. Perhatikan contoh tersebut. 4 itu lebih kecil daripada 5 dan 3 juga lebih kecil daripada 7. Jadi menurut jenisnya 4/5 dan 3/7 termasuk pecahan murni. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 11/6 dengan 20/11. Nah, bisa kalian lihat ya, bahwa pembilang pada contoh tersebut lebih besar daripada penyebutnya. Maka pecahan tersebut disebut dengan pecahan tidak murni. Kita lanjut ke bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah campuran antara bilangan bulat dan pecahan dalam satu bentuk. Nah, syarat agar pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran itu adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya atau termasuk sebagai pecahan tidak murni. Nah, pecahan campuran bisa didapat dengan hasil pembagian. Misal, 25/7 ini adalah pecahan campuran, di mana 2 itu adalah bilangan bulat dan 5/7 adalah pecahan biasa. Nah, kita langsung ke contoh ya agar bisa lebih memahami. Contohnya yaitu, ubahlah pecahan 11/5 menjadi pecahan campuran. Penyelesaiannya yaitu, kita tulis lagi soalnya 11/5. Ini sama artinya dengan 11 dibagi 5. Kita kerjakan dengan cara porogapit. 11 kita letakkan di dalam, 5-nya kita letakkan di luar. Nah, kira-kira 11 dibagi 5 berapa? Atau 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 11? Ya, 5 dikali 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian kita kurangkan, kita dapatkan sisa 1. Nah, berarti hasil dari 11 dibagi 5 adalah 2 sisa 1. Lalu kalau sudah kita dapatkan hasil bagi dan sisa baginya, maka cara menulisnya yaitu pecahan campuran sama dengan hasil baginya kita letakkan di depan, sisanya kita letakkan sebagai pembilang, dan pembaginya kita letakkan sebagai penyebut. Nah, maka pecahan campuran dari 11/5 yaitu 2 sebagai hasil bagi kita tulis paling depan, 1 sebagai sisa kita tulis sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap atau pembaginya yaitu 5. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau tadi kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, maka untuk contoh yang kedua ini kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya yaitu, ubahlah pecahan campuran 2/7/8 menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya. 2/7/8. Caranya 8 atau penyebutnya kita kalikan yang bagian depan, 8 dikali 2, kemudian hasilnya nanti kita tambahkan dengan pembilangnya, 8 dikali 2 kemudian ditambah 7, atau bisa kita tuliskan sebagai berikut.
8 dikali 2 hasilnya 16, kemudian ditambah 7 hasilnya 23. Penyebutnya tetap ya. Jadi hasil dari pecahan campuran 27/8 yang kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 23/8. Maka pecahan biasa dari 27/8 adalah 23/8. Next kita belajar tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang ditulis atau dipisahkan dengan tanda koma. Misal kita perhatikan bentuk-bentuk pecahan desimal berikut. Nah, ada perbedaan dengan membaca bilangan bulat. Jadi, cara membaca pecahan desimal ini adalah untuk angka di belakang koma, kita tidak menggunakan keterangan puluhan, ratusan, atau ribuan lagi. Jadi, angka yang di belakang koma itu hanya kita baca saja angkanya secara berurutan dari yang paling kiri sampai yang terakhir. Nah, untuk bilangan yang ada di depan koma, itu kita membacanya seperti biasa, dengan keterangan puluhan, satuan, atau ribuan. Contohnya, 0,4, 0,25. Jadi membacanya bukan 0,25, tetapi 0,25. Kemudian yang terakhir, ini membacanya 20,126. Jadi, di depan koma itu membacanya seperti biasa dengan keterangan puluhan, ribuan, tetapi untuk yang di belakang koma kita membacanya hanya angkanya saja, 20,126. Lanjut ke contoh. Ubahlah 5/10 menjadi pecahan desimal. Penyelesaiannya yaitu kita lihat lagi. Dari soal, kita diminta mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Perhatikan catatan berikut. Jika penyebutnya 10, maka akan mendapatkan satu tempat di belakang koma. Penyebutnya 100 itu 2 tempat di belakang koma. Sedangkan kalau penyebutnya 1000, maka 3 tempat di belakang koma. Nah, kita tulis lagi soalnya. Soalnya yaitu 5/10. Kita perhatikan penyebutnya yaitu 10. Nah, kita lihat lagi catatannya. Kalau penyebutnya 10, maka kita harus menyiapkan berapa tempat? Ya, kita harus menyiapkan satu tempat di belakang koma. Nah, maka kita siapkan tempatnya. Kita tulis dulu komanya, kemudian kita siapkan tempatnya. Nah, kalau sudah kita siapkan tempatnya, kemudian kita tuliskan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 5. Kita tulis di sini. Nah, karena ada tempat yang kosong di depan koma, maka kita isi dengan angka 0. Jadi diingat-ingat ya, jika mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, jika ada tempat yang kosong, maka kita isi dengan 0. Maka 5/10 sama dengan 0,5. Kemudian kita lanjut ke latihan soal agar lebih paham. Latihannya yaitu ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Yang pertama, pecahan 25/100. Kita ingat lagi catatannya. Nah, kita perhatikan penyebutnya yaitu 100. Maka kita harus menyiapkan berapa tempat di belakang koma? Ya, kita harus menyiapkan 2 tempat di belakang koma. Maka kita buat dulu koma, kemudian kita siapkan 2 tempat di belakang koma. Nah, cara menulisnya adalah dari belakang. Pembilangnya kan 25. Maka kita tulis dari belakang 5, kemudian selanjutnya 2. Nah, masih ada tempat kosong tidak ya? Ya, masih ada tempat kosong di depan. Maka tempat kosong itu kita isi dengan 0. Maka pecahan desimal dari 25/100 adalah 0,25. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya yaitu 7/100. Nah, ini sama, penyebutnya adalah 100 sama dengan nomor 1 tadi, berarti kita harus menyiapkan 2 tempat di belakang koma. Nah, kita tulis dulu komanya, kemudian kita siapkan 2 tempat. Nah, lalu kalau sudah, kita tulis pembilangnya. Pembilangnya kan hanya 7, kita tulis urut dari tempat yang paling belakang. Jadi ketika mengisi, kita harus mengisi terlebih dahulu tempat yang paling belakang. Sudah? Kemudian ini kan ada tempat kosong, padahal pembilangnya sudah habis hanya 7. Maka kita isi dengan angka 0.
Nah, kemudian di depan koma juga harus ada angkanya, maka kita isi lagi dengan angka 0. Sudah paham ya? Kemudian lanjut ke nomor 3. Nomor 3 pecahannya yaitu 19 per 10. Nah, ini penyebutnya yaitu 10. Kalau penyebutnya 10, maka kita harus menyiapkan satu tempat di belakang koma. Kita tulis lagi komanya, kemudian kita siapkan satu tempat di belakang koma. Pembilangnya yaitu 19. Kita tulis dari bagian belakang, kita isi dulu dari bagian yang belakang. Jadi kita tulis 9-nya dulu. Nah, masih ada satu tempat di depan koma, kita isi satunya. Nah, berarti sudah tidak ada tempat kosong, maka hasil dari pecahan biasa 19 per 10 yang diubah menjadi pecahan desimal hasilnya yaitu 1,9. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu pecahan biasa 2755 dibagi 1000. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita perhatikan penyebutnya yaitu 1000, maka kita harus menyiapkan 3 tempat di belakang koma. Kita tulis lagi komanya, kemudian kita siapkan 3 tempat di belakang koma. Nah, ingat ya, menulisnya harus dimulai dari tempat yang paling belakang. Nah, kita tulis dari yang paling belakang yaitu angka 5, kemudian depannya lagi 5, depannya lagi 7, kemudian masih ada angka 2, maka kita tuliskan di depan koma. Maka pecahan biasa 2755 dibagi 1000 diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya yaitu 2,755. Yang terakhir, pecahan 35 per 1000. Nah, ini penyebutnya 1000, maka kita harus menyiapkan 3 tempat di belakang koma. Nah, kalau sudah kita siapkan tempatnya, perhatikan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 35. Maka kita tulis dari belakang 5, kemudian 3. Nah, ada 2 tempat yang masih kosong, kemudian kita lengkapi dengan angka 0. Maka hasil dari pecahan biasa 35 per 1000 kita ubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,035. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Masih tentang pecahan desimal, tetapi kalau yang ini kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kebalikan dari contoh sebelumnya tadi. Contohnya yaitu, ubahlah 0,7 menjadi pecahan biasa. Kita tuliskan dulu soalnya, 0,7. Kita perhatikan di belakang koma ada berapa tempat ya? Ya, ada satu tempat di belakang koma. Kita ingat lagi, kalau satu tempat di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Maka kita tulis per 10. Nah, kemudian pembilangnya kita tulis 7. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,7 adalah 7 per 10. Kita lanjut ke latihan soal ya, biar lebih paham. Nah, latihan soalnya yaitu sebagai berikut. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Nomor 1, 0,3. Perhatikan ada berapa tempat di belakang koma? Ya, ternyata ada satu tempat di belakang koma. Kalau satu tempat di belakang koma, maka kita perhatikan lagi catatannya. Maka penyebutnya yaitu 10. Maka kita tulis per 10. Nah, tinggal kita tulis angkanya. Angkanya yaitu 3. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2, 0,65. Ada 2 tempat di belakang koma, maka kita tulis per 100. Nah, angkanya yaitu 65, kita jadikan pembilang. Maka hasil pecahan biasanya yaitu 65 per 100. Selanjutnya 7,5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, karena ada satu tempat di belakang koma, maka penyebutnya otomatis adalah 10. Kita tulis per 10. Nah, angkanya adalah 75. Kita jadikan pembilang. Maka pecahan biasanya adalah 75 per 10. Yang terakhir nomor 4 yaitu pecahan desimal 1,857. Ini ada 3 angka atau 3 tempat di belakang koma.
maka kita tuliskan per 1000. Angkanya tinggal kita salin di pembilangnya, yaitu 1857. Bagaimana, sudah paham ya? Yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu adalah tentang bilangan persen. Bilangan persen itu artinya per 100. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya yaitu, ubahlah bilangan persen 75% menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya, nah kita lihat dari soalnya, ternyata kita diminta untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita ingat lagi pengertian dari persen, yaitu per 100. Soalnya yaitu 75%. Maka kalau kita diminta mengubah menjadi bilangan pecahan biasa, kita tinggal ubah 75 per 100. Kemudian yang nomor 2, 3%. Kita ingat lagi, persen berarti per 100. Berarti kita tuliskan 3 per 100. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu ubahlah pecahan biasa 25 per 100 menjadi bilangan persen. Nah, kita lihat lagi soalnya, diminta mengubah pecahan biasa menjadi persen. 25 per 100, ini penyebutnya sudah 100, maka bisa langsung kita tulis menjadi 25%. Nah, bagaimana kalau penyebutnya ternyata tidak 100? Ini kita lanjut ke contoh yang kedua. Contohnya yaitu 3 per 10. Nah, ini ternyata penyebutnya bukan 100. Padahal kalau persen itu harus kita ubah menjadi per 100. Maka caranya mudah. Tinggal kita ubah penyebutnya menjadi ke bentuk 100. 10 ke 100 itu kan dikali 10. Kita ingat pecahan senilai ya. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. 3 dikali 10 hasilnya adalah 30. Nah, sudah berubah ya bentuknya menjadi 30 per 100. Kalau sudah per 100, maka bisa kita tulis menjadi 30%. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang bentuk-bentuk pecahan. Untuk selanjutnya lebih rinci akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah tertulis pada modul ya. Demikian, terima kasih.